Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik. Selamat bertemu kembali di dalam program Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Pagi. Sebelum melanjutkan renungan ini, mari kita mengucap syukur di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami naikkan puji syukur kehadirat-Mu, karena penyertaan-Mu. Pagi ini kami masih mendapat kesempatan untuk menikmati kesegaran udara di pagi hari ini, hari yang baru pemberian-Mu. Sebentar lagi kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa memahami, menerapkan, dan melaksanakan dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik, pagi ini Rabu 3 November 2021, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 sampai dengan 10. Dan firman Tuhan ini akan dibacakan oleh Adik Ardelia, Jemaat Praremaja GKJ Condong Catur. Silahkan Adik Ardelia. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari kitab 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 10 yang demikian. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Dek Ardelia. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema Renungan Satu Hati bulan November 2021 ini berjudul Rahasia Hidup Bahagia. Sedangkan subtema pagi ini berjudul Pintu Bahagia. Semua manusia pasti ingin merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Namun, ada juga sebagian besar orang yang mencari kebahagiaan tersebut dengan cara yang salah. Agar kebahagiaan tersebut dapat dirasakan dengan cepat. Misalnya, untuk menjadi sarjana diperlukan proses belajar yang cukup lama agar dapat melahirkan orang-orang yang berkualitas dalam bidangnya. Namun sekarang, sebagian besar orang mencari jalan pintas agar supaya proses itu menjadi cepat dan dapat membahagiakan dirinya dan orang lain. Padahal jalan yang dilewati itu tidak tepat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bahagia itu ada pintunya. Bahagia itu bukan berarti memiliki banyak uang, rumah mewah, keluarga yang harmonis, jabatan yang tinggi, dan lain-lain. Bahagia itu sesuatu yang sudah disediakan oleh Tuhan, tetapi kita harus tahu pintu masuknya. Dalam pandangan Tuhan, bahagia itu sebuah kejutan sebagai upah dari kesetiaan kita mengasihi Tuhan. Lalu bagaimana cara masuk pintu bahagia dari Tuhan? Ada beberapa cara. Yang pertama, melalui mata yang bisa melihat kuasa Tuhan. Bagi orang kaya, melihat nasi itu biasa. Tetapi bagi pengemis yang tiba-tiba mendapat sebungkus nasi dari orang yang tidak dikenal, itu baru kuasa Tuhan. Apakah mata kita masih bisa melihat kuasa Tuhan di balik semua yang kita miliki atau alami saat ini? Menjadi permenungan kita.
kedua, melalui telinga yang bisa mendengar suara Tuhan. Dunia kita sudah terlalu penuh dengan bunyi-bunyian dan suara-suara yang membingungkan. Di tengah hiruk-pikuk suara di dunia ini, apakah kita masih bisa mendengar suara Tuhan? Kalau hari Minggu tiba, pernahkah mendengar suara Tuhan? Ayo, ikut ibadah. Buka YouTube, cari tayangan gereja, atau bunyikan radio, cari siaran gereja. Apakah demikian? Kemudian yang ketiga, melalui hati yang terkejut karena Tuhan. Tidak ada hujan atau angin, tiba-tiba mendengar berita gembira karena Tuhan mengabulkan doa yang sudah bertahun-tahun dipanjatkan. Atau dalam kondisi sakit, tiba-tiba dokter berkata bahwa penyakit kita ringan, tidak berat. Ketakutan segera hilang. Percayalah bahwa Tuhan menyediakan semuanya itu bagi mereka yang mengasihi Dia. Apakah kita semua termasuk orang percaya yang mengasihi Tuhan Yesus? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kehidupan kita sering diwarnai dengan berbagai peristiwa seperti yang diceritakan dalam Injil hari ini. Seringkali kita ingin sekali merasakan kebahagiaan dengan cepat, sehingga kita mengambil jalan pintas yang terkadang akan membuat kita rugi nantinya. Sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan, melalui bacaan hari ini, kita diajak agar kita ingin bahagia. Marilah kita melalui jalan yang benar. Walaupun lama, tetapi hasilnya juga akan membuat diri kita dan orang lain bahagia. Sama seperti Tuhan Yesus yang ingin supaya kita semua selamat, maka kita harus masuk melalui Dia, karena Dialah satu-satunya pintu yang benar agar kita semua bisa sampai kepada kebahagiaan terbesar kita, yaitu hidup bersama Dia dalam kerajaan surga. Pintu bahagia akan terbuka jikalau kita adalah orang percaya yang mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini, mengingatkan kami untuk mampu berpikir. Ajarkanlah kami untuk dapat mengambil jalan yang benar dan terbaik yang telah Tuhan ajarkan melalui firman-Mu saat ini. Ajarkan kami untuk selalu patuh kepada kehendak-Mu. Bimbinglah kami di dalam kehidupan hari lepas hari, dan berilah kebijaksanaan-Mu agar kami dapat memperoleh kebahagiaan dengan mengikuti jalan yang benar, sehingga kami mampu menjadi garam dan terang dunia. Kami menyerahkan kehidupan kami hari ini, esok dan lusa hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan, serta ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.